Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi. Grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juli 2024. Itu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Nah, ini adalah dua grup yang teman-teman akan masuki kalau teman-teman gabung di grup Juli. Nah, kita intip aja STS yang masih jalan atau STS rekomend masih jalan di bulan Juni ini, teman-teman. Hari ini IHSG-nya merah banget loh. Hari ini IHSG-nya merah minus 1,42%, tapi kita masih lumayan cuan guys di STS rekomendasi Juni yang masih jalan nanti sampai tanggal 30. Nah, kita dapat cuan di Humi, terus Toba CL, Suri, Asa CL, Ultra Jaya cuan, PTMP cuan, PV cuan, Hoki cuan, Petro cuan, Suri cuan, PMG cuan, NICL cuan, teman-teman. Jadi hari ini kita profit di 10 saham CL2. Nah, di saat marketnya itu jelek. Kalau marketnya bagus, harusnya win rate-nya akan lebih gede lagi. Dan di STS rekomendasi Juli, teman-teman akan dapat bonus yang sangat luar biasa, yaitu saham bonus dari rumus saham hammer. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung untuk nyari saham-saham apa aja yang hammer hari ini di bursa. Dari 800 saham itu ternyata hari ini cuma ada 6. Nah, kalau teman-teman udah dapat rumus ini, teman-teman nggak usah nyari satu-satu. Nah, Mika ini adalah hammer. Nah, teman-teman bisa browsing fungsi saham hammer itu kayak apa. Gini guys ya. Nih, hammer. Nah, bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham harian, saham-saham bagus, dan rumus saham hammer lifetime seumur hidup, teman-teman bisa japri saya aja chat untuk gabung STS rekomendasi Juli. Oke, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Mas Bro, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang fundamental. Nah, sesuai judul, fundamental telah mati. Nah, apakah benar, teman-teman ya, fundamental itu telah mati? Nah, statement ini banyak muncul, ya, beberapa hari atau minggu yang lalu gitu ya, saat IHSG itu drop banget dan hampir semua saham blue chip memang di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga bulan Juni itu hampir semua saham blue chip itu drop. Bahkan ada yang nyampe titik terendah, contohnya Telkom, Astra. Lihat aja waktu Telkom di 2.700 itu kan titik terendah guys, hampir harga pandemi kan gitu kan. Nah, Astra waktu itu sempat ya 4.000 kurus gitu ya. Nah gitu guys, cek aja 2 minggu yang lalu itu banyak banget bermunculan statement-statement tentang fundamental itu telah mati. Saham-saham fundamental pada turun. Ya memang itu memang momennya turun guys. Tapi kalau ngomong fundamental itu sudah mati, itu kalau menurut saya sih itu nggak benar sama sekali, teman-teman. Kenapa? Karena fundamental adalah dasar sebuah perusahaan itu hidup. Kayak gitu guys. Jadi kalau teman-teman mau beli saham dalam jangka panjang, ya tentu aja yang dibacakan fundamental. Ya, jadi istilahnya kita biar yakin nih beli saham itu mau kita hold agak lama, kan kita lihat fundamentalnya bagus apa jelek. Nah, kasus orang yang ngomong fundamental itu telah mati, dia itu bandingin cuman sama brand dan cuan. Teman-teman tahu saham brand, sahamnya Pak PP gitu ya, yang valuasinya bisa sampai ke harga PBV 100 kali gitu ya. Cuan juga sama gitu ya. Nah, itu ngomong, wah itu saham yang mahal banget aja naik terus, malah saham yang murah kayak Astra turun terus gitu ya. Nah, itu dia yang orang itu bandingin. Tapi orang itu bandinginnya nggak apple to apple. Nah, orang itu bandingin brand sama Astra. Dia brand lagi naik, fundamentalnya kurang bagus tapi naik tinggi sampai mahal gitu ya. Nah, Astra fundamentalnya bagus, harganya murah, turun terus. Nah, itu kan suatu hal yang memang iya seperti itu faktanya. Tapi kalian lihat gak sih saham-saham yang sekarang tuh harganya di bawah 50 tuh berapa banyak? Nah, tak liatin guys. Liatin di sini teman-teman. Nah, lihat sini. Nah, nih saham yang di harga 10, lihat aja dari FLMC, AS, ASA, BEPS, FUTR, IRS, dan lain-lain, BER, DART, SAGW, SBP. Ini saham ini fundamentalnya bagus apa jelek? Jelek bos, fundamentalnya jelek. Sahamnya turun. Ada berapa banyak yang kayak gini? Banyak, ratusan. Saham yang harganya di bawah 50 itu semuanya fundamentalnya jelek. Dan ada ratusan. Kalau kalian bandingin sama brand dan cuan yang cuma 2 dibanding 100, banyakan mana? Saham yang fundamentalnya jelek tapi naik, atau saham yang fundamentalnya jelek tapi turun, itu kebanyakan mana? Banyakan yang turun bos. Bahkan rasionya itu yang naik itu gak ada 10% dari yang turun. Jadi saham yang fundamentalnya jelek
yang turun habis 90%, yang naik cuman kurang dari 10%. Kalau kita kasus cuman Brand dan Cuan malah cuman 2 dari 100 kayak gitu guys. Jadi dikit banget saham yang fundamental jelek itu yang naik. Dan saham yang fundamental jelek naik itu ujung-ujungnya akan turun juga. Ya banyak kan saham-saham gorengan yang naik tinggi wet, kayak dulu tuh kayu. Ingat nggak saham kayu guys? Saham kayu itu dulu sampai ke 400-an kayu. Nah sekarang tinggal berapa tuh saham kayu yuk? Kita lihat ya kayu ya. Nah sekarang malah udah mau bangkrut. Nah di sini udah MLX, wah mantap banget guys. Di sini udah disuspend kayak gini, bangkrut. Padahal waktu itu sempat digoreng sampai 400 lebih. Nah ujung-ujungnya turun, saham yang jelek, fundamental jelek tuh ujung-ujungnya turun teman-teman. Jadi istilahnya kalau ngomong fundamental telah mati itu nggak benar sama sekali dan saya nggak setuju sama sekali teman-teman. Karena kalau teman-teman lihat saat ini, ya saham-saham yang naik teman-teman, itu rata-rata saham yang fundamental bagus saat ini. Contoh BRI, BCA, BM, Bank Mandiri, Telkom itu semuanya fundamental bagus semua dan naik bareng. Kayak gitu guys. Jadi kalau saham yang fundamental bagus itu walaupun turun ujung-ujungnya naik. Saham yang fundamental bagus, kalau turun ujung-ujungnya naik kalau dia tetap bagus fundamentalnya. Contoh nih BRI misalnya turun gitu, labanya naik, dia naik lagi. Telkom sama, Astra sama, dan saham blue chip yang lain nih, malah bisa baca di sini. Pasti naik. Dan kalau saham yang fundamentalnya jelek, turun, nggak bangun-bangun lagi. Contohnya kayu. Apakah bisa bangun? Saya kira sampai nanti perusahaannya tutup, pilot dihapus, hilang, delisting. Nggak bangun-bangun guys. Nah fundamentalnya jelek kayak gitu guys. Jadi nggak bisa ya kalau kita itu misalnya mau bandingin sama fundamental jelek dan bagus, terus ngomong fundamental jelek dan bagus naik dan turun ya, kita harus bandingin dengan jumlahnya. Kita hitung berapa sih saham yang fundamentalnya bagus, berapa sih saham yang fundamentalnya jelek naik, dan berapa sih saham yang fundamentalnya jelek turun. Ya, banyakan mana? Ya gitu guys ya. Nah, memang waktu itu kalau kita ngomong beberapa hari yang lalu, memang saham-saham fundamental bagus lagi pada koreksi dan hari ini naik semua guys. Dan kita tuh dapat profit di lumayan hari ini guys ya. Nah, kita lihat aja di grup STS nih guys. Nah, ini di grup STS, rekomendasi bulan Juni. Nah, kalau teman-teman mau gabung nanti masuk yang Juli ya. Nah, di sini kita cuan di beberapa saham blue chip. Contohnya INDF. INDF kita profit, ini swing naik kan hari ini, profit kan walaupun kemarin minus. Nah terus yang blue chip lagi contohnya saham PTBA. Nah PTBA cuan walaupun kemarin minus gitu guys ya, sempat minus. Terus kita juga cuan di saham BNI. Nah BNI ini teman-teman itu minusnya sempat dalam. Saya kan masukin swing BNI beberapa minggu yang lalu, saya masukin swing, habis itu IHSG-nya longsor. Wah, dalam sekali guys. Kalau nggak salah itu sempat minus 15% hampir. Nah, terus kita AVG down by 2 dan hari ini profit guys. TP swing 1 tuh dapat 5% lebih. Cuan kan? Nah, mengacu pada fundamental guys. Profit. Nah, terus kita juga cuan dari GGRM. Nah, GGRM juga kemarin sempat minus. Nah, kita sempat cuan tadi karena memang ini GGRM nggak jadi bagi dividen ya. Terus kita jual aja TP singkat nih dapat sekitaran hampir 3% lah guys ya. Lumayan ya. Nah, itu cuan guys di saham blue chip. Jadi kalau ngomong fundamental telah mati itu kalau menurut saya nggak setuju sama sekali. Karena kalau saham itu mau bertahan terus di IHSG itu wajib fundamentalnya bagus. Wajib guys, karena kalau fundamental jelek, terus dia itu ada masalah gitu ya, ada masalah hutang, nggak mampu bayar hutang atau bla bla bla, dia akan kesuspend, ya dapat notasi FCA segala macam, akhirnya dia drop ke bawah, dan kalau perusahaannya itu nggak sanggup jalan, ya dia listing hilang sahamnya guys. Jadi tetap kalau teman-teman mau beli saham, itu tetap harus baca fundamental. Karena walaupun kita beli saham berfundamental bagus terus turun, masih ada harapan naik suatu saat nanti. Nah, berbeda saat kita beli saham yang fundamentalnya jelek, ya jelek minus segala macam, hutangnya di mana-mana gitu ya, minus ada notasinya seperti itu, terus kita beli, terus turun, itu harapannya kecil buat naik. Kayak gitu guys ya, teman-teman harus bandingin seperti itu ya, biar kita itu kalau bandingin apple to apple
nggak asal jeplak gitu ya. Oh, cuman brand doang yang naik tinggi, yang lain hancur tuh, lihat saham-saham jelek. Kayak gitu guys ya. Oke, mungkin itu aja yang mau saya untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.